Sebelum dimulai mungkin informasi ini nanti di live di YouTube sekaligus juga nanti akan diolah kemudian diupload di Spotify dan kemudian nanti akan disiarkan ulang di beberapa radio komunitas anggota jaringan radio komunitas Indonesia. Ya, saya ulangi nanti sebentar lagi kita akan mulai jam 15.05. Sebagai informasi nanti ini akan di live di YouTube sekaligus juga nanti akan di relay maupun disiarkan ulang di beberapa radio komunitas di Indonesia, anggota jaringan radio komunitas Indonesia, dan nanti akan diolah juga audionya kemudian diupload di Spotify yang dikelola oleh jaringan radio komunitas Indonesia. Terima kasih. Iya, kayak TV dari tadi lupa. Belum. Itu udah. Aku kan ya iya, buat itu di sini. Baik, mungkin kita mulai ya. Tes audio Mbak ini, Mbak Vidya. Jelas, Mas. Kalau sekarang gimana, Mbak? Sekarang masih kurang jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bincang Rabu di edisi kedua di Rabu 22 Mei tahun 2024. Eh, Kali ini Bincang Rabu hadir dengan satu tema yang menarik, waspada cuaca dan iklim ekstrim lokal di peralihan musim di Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Adi Ripaldi, MSI, Kasubit Peringatan Dini Iklim BMKG. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore Pak, selamat Baik, sore para pendengar jaringan pendengar radio dan jaringan pemirsa ya. komunitas. Sehat, Ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, pendengar dan pemirsa di YouTube CRKI maupun pendengar di radio komunitas serta yang hadir di ruang Zoom ini, Bincang Rabu ini memang hadir sebagai upaya untuk mendukung upaya aksi antisipatif yang digelar oleh jaringan radio komunitas Indonesia bersama dengan Pokja Tindakan Cepat dan Tepat untuk Aksi Antisipatif. Nah, minggu lalu kita sudah bersama dengan Mbak Anis dan Pak Adi juga, kita sudah mendiskusikan tentang iklim ya. Nah, kali ini ada beberapa hal misalnya yang kemudian ada di catatan kami bahwa di Rabu 2 minggu yang lalu disampaikan bahwa El Nino akan segera menuju titik netral pada Mei, Juni, dan Juli 2024. Namun pada Agustus September 2024 ada peluang La Nina. Ini kira-kira persentasenya 60 sampai 70% begitu. Kemudian di Samudra India anomali si surface temperature atau suhu permukaan laut wilayah Samudra India secara umum pada bulan Mei hingga Oktober diprediksi akan berada pada kondisi netral gitu. Terus kemudian kemarau tahun 2024 diprediksi datang terlambat dengan durasi relatif lebih pendek dari biasanya. Perlu antisipasi adanya peningkatan curah hujan jika La Nina terjadi setidaknya pada pertengahan semester 2 ya di tahun 2004. Dan kemudian ada anomali cuaca suhu panas yang terjadi selama periode Maret dan April kemarin merupakan salah satu sisa dampak El Nino 2023 yang meningkatkan suhu global, peredaran semu matahari, dan clearnya kondisi awan pada periode transisi dari musim hujan ke musim kemarau sehingga radiasi matahari lebih optimum di periode tersebut. Nah, untuknya perlu aksi dini untuk antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca dan iklim pada tahun 2024. Kira-kira begitu yang sudah kita obrolkan bersama di Bincang Rabu edisi 1 bersama Pak Adi dan Mbak Anis di 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang mungkin sebelum kita tanya-tanya ke Pak Adi, barangkali mungkin ada info apa yang terbaru Pak dengan cuaca dan iklim kita sampai hari ini. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Sinam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, buat teman-teman di jaringan radio komunitas Indonesia, teman-teman di grup antisipasi aksi antisipatori Indonesia. Kita melanjutkan diskusi yang sudah kita laksanakan di minggu lalu, bahwa kita di bulan Mei ini sudah mulai musim transisi gitu ya, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Tentu dari sisi antisipasi kita perlu mengantisipasi kira-kira apakah ada potensi cuaca dan iklim ekstrim di masa peralihan ini, di masa peralihan musim ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Diskusi di minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang kondisi iklim Indonesia pasca El Nino. Kenapa nyebut pasca El Nino? Karena per awal Mei gitu ya, El Nino sudah bisa dinyatakan netral gitu ya. Dan ada potensi yang lain yang akan terjadi setelah pasca El Nino. Sehingga di diskusi yang lalu kita mengangkat pasca El Nino kira-kira akan seperti apa iklim kita. Nah,
Tepat sekali kita diskusi di bulan Mei karena di bulan Mei ini adalah momen yang lebih jelas untuk melihat tren dari El Nino ke depan. Setelah El Nino itu akan seperti apa? Karena memang secara klimatologisnya di historik kejadian El Nino itu kita akan baru melihat akan lebih jelas setelah suatu fenomena El Nino, baik El Nino maupun La Nina, di bulan Mei kita akan melihat ini setelah itu akan naik atau turun atau mau ke El Nino lagi atau ke La Nina. Nah, di bulan ini yang pas gitu melihatnya. Dan diskusi kita langsung ke sini, ke yang potensi El Nino sudah dibahas, maka kita melihat langsung di bulan Mei ini bagaimana prediksinya. Nah, ini hampir semua model di berbagai lembaga meteorologi dunia, baik dari Amerika, Australia, kemudian Korea, ada Jepang juga, ada Inggris juga, hampir semua menyatakan bahwa El Nino mulai Mei ini akan netral. Dan after netral ini rupanya beberapa model dunia menyebutkan akan ada potensi La Nina. Nah, bagi teman-teman yang paham betul terkait dengan La Nina ini, biasanya dampak dari La Nina ini lebih Indonesia akan lebih banyak hujan gitu ya. Tapi di sisi lain kita itu akan menghadapi musim kemarau, sehingga apakah musim kemarau kita akan terdampak dari La Nina atau memang kita tidak ada musim kemarau. Sehingga kalau kita diskusinya di awal seperti ini bisa mengantisipasi nih. Jangan sampai baru dengar El La Nina terus semua udah antisipasi banjir gitu ya. Padahal dampaknya itu kita lihat kapan La Ninanya juga muncul. Ini kan baru potensi, belum terjadi La Ninanya. Karena kita akan netral dulu. Kemudian setelah kapan La Ninanya baru lihat dampaknya baru kita akan membuat antisipasinya. Kalau kita lihat di sini bahwa si La Nina ini baru akan terjadi nanti di Juli, Agustus. Juli, Agustus, September. Nah, berarti kita akan mengalami musim yang normal dulu, yang netral di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya mulai muncul La Nina. Kita antisipasinya pasca munculnya La Nina ini. Ini yang perlu kita antisipasi ya. Kemudian gangguan yang lainnya, IOD-nya katanya akan positif. Setelah netral, IOD juga akan positif. Sehingga kalau IOD positif, malah kebalikannya dia akan mengurangi hujan. Nah, sehingga antisipasi kita agak beda nih. Nanti kalau si La Nina akan nambah hujan, kalau IOD justru karena positif dia akan mengurangi hujan. Berarti yang antisipasi untuk wilayah yang terdampak IOD, terutama di Sumatera, mungkin berbeda dengan wilayah yang terdampak La Nina seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, itu akan terdampak La Nina, kita harus beda antisipasinya. Nah, ini hampir semua udah confident, dia bilang akan di atas 70% nih si La Nina akan terjadi, even di pertengahan semester 2 ya. Jadi pertengahan semester 2 mungkin ya Agustus, September, dan seterusnya. Dan La Nina ini tipikal La Nina dia akan nyebrang tahun. Berarti sampai akhir Desember 2024 bahkan bisa jadi di Januari 2025 si La Nina masih terjadi. Nah, kalau La Nina datang, ini berdasarkan lesson kita ada peningkatan hujan nih di Juni, Juli, Agustus di sebagian besar yang warna hijau-hijau yang segitiga hijau ini. Kemudian di SON September, Oktober, November juga ada wilayah-wilayah yang peningkatan hujan. Walaupun ada wilayah-wilayah yang memang yang segitiga kuning itu malah turun ke bawah ya pengurangan hujan. Nah, dan pelajaran kita ketika ada La Nina di tahun 2020, bencana yang muncul adalah yang paling banyak justru banjir hampir 1.500, kemudian tanah longsor 1.054, puting beliung 1.038. Nah, ini yang direkod oleh teman-teman di BNPB tahun 2020 ketika tahun La Nina. Kita lihat lagi di 2021 sama tahunnya tahun La Nina, karhutannya sedikit hanya 579, kekeringan hanya 15, tapi banjir 1.700, tanah longsor 1.300, cuaca ekstrim 1.500. Nah, ini berarti pelajaran ini harusnya kita bisa antisipasi gitu ya, karena rekod ini menyatakan
kalau ada La Nina, ada peningkatan curah hujan dan potensi-potensi bencana hidrometeorologinya justru lebih yang banjir, tanah longsor maupun cuaca ekstrim. Kemudian dari sisi angin, monsunnya bagaimana? Nah, untuk bulan Juni, Juli ke depan itu angin timuran mau aktif. Artinya angin timuran ini akan relate dengan periode musim kemarau. Sehingga kalau ada La Nina, kita tetap harus antisipasi karena kita masih akan menghadapi musim kemarau dulu. Agustus juga, September juga angin kemarau, terutama untuk di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, kalau kita lihat di sini, bahkan di Oktober masih angin kemarau, begitu di November sudah mulai berganti menjadi angin barat, menjadi angin musim hujan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, artinya kita memang terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan menghadapi musim kemarau dulu. Tidak serta-merta gara-gara ada isu La Nina kita akan hujannya. Nah, kalau ini contoh di kondisi di bulan Mei, betapa clear-nya ini, kalau yang di lingkaran merah itu berarti memang perawannya sudah sangat kurang. Kecuali di Jawa Barat, Banten, DKI masih ada sebagian hujan, tapi yang lain udah mulai clear, artinya sedang mulai kemarau. Baik pagi, siang, sore maupun malam di wilayah-wilayah ini sudah mulai kurang hujan, karena clear ya. Terutama, tapi di wilayah Sumatera, Kalimantan, orange-orange ini masih hujan nih, masih cukup intens. Nah, ini artinya kan beda antisipasi nih. Saudara-saudara yang di wilayah Sumatera, terutama di pesisir barat, Sumut, Sumbar, Bengkulu, ini masih awan-awan hujan masih cukup banyak. Tapi kalau di Jawa, Bali, Nusa Tenggara udah mulai kurang. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara juga masih potensi-potensi hujan banyak, termasuk di Kalimantan juga. Ini gambaran kondisi hujan terakhir memang kelihatan. Yang hijau-hijau berarti hujan masih banyak. Yang coklat-coklat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara sudah mulai kurang. Ya. Artinya hujannya sudah mulai kurang. Hari tanpa hujan sudah mulai banyak. 20 sampai 30 hari sudah mulai tidak ada hujan. Ini titik panas juga karena hujan di Sumatera masih banyak, masih belum masif ya, masih sedikit saja dan hanya di Pulau Jawa yang konfidensial titik panasnya banyak, hanya 3 doang gitu ya, masih sedikit di bulan ini. Kemudian lesson learn juga kalau di tahun El Nino 2019 titik panas banyak banget, lebih banyak hampir di atas 1000-an gitu ya, hampir mendekati 10.000. Tapi di tahun-tahun basah, tahun La Nina sedikit, hampir di bawah 1000 gitu ya. 2023 tahun El Nino udah mendekati lagi di tahun 2019 titik panasnya. Artinya sebenarnya pelajaran-pelajaran ini harusnya bisa menjadi modal kita dalam melakukan langkah antisipasi ya. Betapa di tahun El Nino akan tantangannya apa, tahun La Nina seperti apa. Ya, jadi ini ya Pak, El Nino ini udah kebaca sebenarnya. Kalau Iya, El Nino ketika kan dampaknya panas gitu kan. gangguan globalnya bisa diprediksi, harusnya dampaknya harusnya kita sudah bisa antisipasi ya. Karena kan bukan sekali 2 kali nih El Ya, Nino-nya. ya, 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 ya. Ya, itu yang dari sisi ini ya skala panjangnya masih melanda Indonesia, sudah bisa kita katakan gitu di bulan Mei mungkin masih ada sisa-sisanya, tapi begitu Juni Juli udah mulai ini isu ini udah akan hilang gitu ya untuk bagi Indonesia gitu ya untuk gelombang panas ini. Walaupun Juni, Juli, Agustus adalah musim summer di belahan bumi utara. Nah, mungkin suhu panasnya justru di BBU di belahan bumi utara. Kalau di Indonesia apalagi untuk jadinya semakin berkurang. Bahkan untuk isu gelombang panas akan mulai berkurang lah, mulai bergeser di Juni Juli. Artinya ini ancaman karhutla minim ya Pak ya dengan demikian. Ya, harusnya kalau kita lesson learn dari ancaman karhutla untuk yang skala panjang, terutama di Sumatera, Kalimantan agak kurang di tahun ini. Dari sisi cuaca nih, sisi cuaca ketika bicara di bulan Mei, saya bilang di periode transisi atau peralihan musim. Nah, ini yang masih sering terjadi, puting beliung, thunderstorm, bahkan hujan es masih bisa berpotensi nih kalau di musim peralihan ini. Terutama wilayah-wilayah yang tadi masih beralih dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, kalau Juli Agustus baru keringan, karhutla, nah ini yang jadi tantangannya. Saya kira eh, waspadaan di yang short term yang ini adalah masih ada potensi puting beliung, thunderstorm, bahkan hujan es gitu di periode transisi ini di beberapa
wilayah yang peralihan musim. Jadi ya bagaimana kita merubah nih paradigma dari apa yang terjadi dari cuaca ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran gitu ya. Ya. Ketika ada hujan sekian, kira-kira potensi impactnya seperti apa. Harusnya di wilayah-wilayah yang memang sudah sering terjadi, oh nih hujannya di atas sekian, oh berarti bisa flooding di daerah di jalan gitu, di road flooded gitu. Atau di community area gitu. Bahkan angin kencang bisa juga. Dan ini yang dikembangkan BMKG sebagai impact based forecast ini. Jadi tidak hanya membicarakan hujannya, tapi ke dampaknya BMKG sebenarnya udah sampai ke sejauh ya. Kita nyebutnya sebagai IBF itu impact based forecast. Dari the impact based forecast ini kita mengeluarkan early warning gitu, early warning sampai ke impact analysis. Nah ini yang yearly warning barangkali menjadi hal yang apa ya baru-baru didengar bagi sebagian komunitas, ada yang memang udah sering, tapi seperti apa sih memaknai dari early warning ini? Karena early warning ada yang early warning jangka panjang, ada early warning jangka pendek. Ini juga yang beda cara mengantisipasinya. Ya contoh saja gitu ya, untuk yang hari ini ada potensi badai di atas Papua sana, masih di Lautan Pasifik, tapi berdampak ke wilayah-wilayah yang seperti di sini yang ditandain warna merah. Nah, informasi ini nyampe nggak tuh ke teman-teman Papua? Nah, Kita itu. belum tahu juga Ya, kan? itu. Ya, padahal ini BMKG sampai 24 jam ke depan hati-hati nih wilayah sini gitu. Jangan sampai kita menunggu berita ada bencana baru melihat oh gambar merah rupanya dari BMKG sudah dikasih warning gitu. Ya. Dan seolah-olah kalau di daerah yang ini tidak ada warning, seolah-olah nggak ada hujan. Padahal ini ada juga informasi yang lebih detail dari BMKG untuk yang skala lokalnya misalkan. Nah, ternyata di wilayah-wilayah ini masih ada yang waspada. Perkiraan berdampak hujan lebat di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi masih ada. Sumatera bagian barat juga masih ada. Ini juga bisa jadi masyarakat. Jadi tadi yang saya sampaikan membaca early warning juga yang memang harus ada pelajarannya gitu Pak ya. Karena Ya. kalau hanya membaca warna merah seolah-olah di tempat lain aman, sementara begitu hujannya masih ada nih peluang hujan lebat gitu. Ya, ini Kita untuk lihat, memastikan bahwa informasi itu akan sampai. Saya kira nanti kita bisa nah diskusikan itu lebih kayaknya yang lebih perlu di. dalam ya, Pak ya. Nanti misalnya ini kan BMKG sudah punya banyak informasi dan apakah ini kemudian sampai. Nah, saya kira nanti di setelah ini kita akan coba coba Siap, dalami lagi ya, Pak ya. siap. Di tapi sebelum ke sana, Pak, ini saya ada Mbak Widya ya. Barangkali Mbak Widya mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Pak Adi dulu. Kita koma di sini dulu. Mbak Widya. Tadi yang terkait dengan Papua itu sangat menarik sekali, Pak. Karena sebetulnya yang ingin saya pahami, kalau misalnya tadi kasusnya seperti yang di Papua, dalam 24 jam ke depan diperkirakan akan ada badai, misalnya seperti itu. Terus kemudian masyarakat Papua itu bisa tahu dari mana? Kan berarti ada dua sisi ya. Satu, masyarakatnya harus dibiasakan untuk membaca cuaca seperti itu. Tapi kedua juga dari segi lokalitasnya siapa yang harusnya menyebarkan itu dan atau kalau misalnya mereka sudah terbiasa membaca cuaca bisa dilihatnya di mana begitu. Apakah di sosial media atau di mana begitu, Pak? Silakan Pak Adi. Baik. Iya, ini yang saya kira menjadi tantangan kita harus make sure ini informasi ini nyampe apa tidak. Tapi dari sisi kita di BMKG ini kan produk dari BMKG Ya, pusat dan BMKG juga punya BMKG hampir di setiap provinsi. Bahkan di provinsi itu bisa ada 2 atau 3 BMKG gitu ya. Dan saya yakin ini informasi ini juga sudah disebar luaskan ulang oleh teman-teman BMKG yang ada di provinsi. Nah, tinggal kita memake sure nih, informasi di BMKG provinsi apakah sudah linkage dengan teman-teman di BPBD setempat atau dengan komunitas-komunitas setempat, terutama untuk mengantisipasi dampak nih, seperti ada hujan lebat yang akan terjadi di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan. Nah, berbagai kanal informasi dari BMKG, terutama teman-teman di BMKG provinsi yang di stasiun meteorologi itu harusnya sudah bisa menginformasikan seperti ini. Dan
kita di nasional juga memonitoring terus perkembangannya. Nah, cuma untuk make sure bahwa koordinasi antara teman-teman BMKG yang di provinsi dengan UPT, dengan BPBD, dengan Pemda setempat ini ya kita harus indikan lagi ke di di teman-teman di provinsi masing-masing gitu ya. Harapan kami tentu ini sudah jalan lah karena ini kan update-nya setiap hari bahkan diupdate beberapa jam jika ada yang lebih signifikan lagi. Nah, ini yang barangkali make sure nyampe nggak ke masyarakatnya nih. Ketika BMKG provinsi dengan BPBD-nya sudah nyampe, kita make sure nggak ke masyarakat yang terutama di wilayah yang terdampak seperti ini yang kita juga siapa yang memonitornya ini yang barangkali bisa jadi Pak, challenge kita juga Pak ya Pak atau Adi. Bu Wid. Ini Pak Adi, jadi kan sebenarnya di tingkat masyarakat itu kan ada semacam ada radio komunitas, ada forum pengurangan risiko bencana, ada lembaga kemanusiaan yang lain barangkali gitu. Nah, kalau misalnya mereka mau mendapatkan informasi itu gitu, atau mungkin begini, apa ya kalau nggak mendapatkan, misalnya mau berlangganan informasi itu, jadi misalnya ada update mereka dapat gitu, kira-kira caranya memungkinkan nggak Pak? Terus caranya Ya, seperti karena kalau kita lihat di sini nih kan ada tulisan nih Pak di bawah ini ada tulisan pws@bmkg.id. Artinya memang produk ini rutin di webnya BMKG atau memang yang di media sosial nih ada X, ada Instagram, kemudian ada di YouTube-nya ada info untuk meteorologi publik. Harusnya ini bisa diakses nih Pak. Semua masyarakat mungkin nggak kenal juga tentang web yang ini gitu ya. ya Mudah-mudahan nanti ada ada cara kita untuk kanal-kanal informasi ini yang bisa ya diakses gitu ya. Itu saya kira juga jadi tantangan karena ini dari si media sebenarnya hampir semua kanal diisi oleh BMKG mau yang Twitter, Instagram, mau YouTube-nya maupun di webnya. Dan mudah-mudahan ada teman-teman di komunitas yang karena ini eh, informasi publik sangat mudah diakses setiap hari mau tiap pagi ngambil juga bisa. Nah, kemudian barangkali nanti setelah mengakses, bagaimana menginformasikannya, Pak. Ini barangkali juga menjadi tantangan ketika teman-teman di komunitas ini juga menginformasikan kembali atau mendeliver nih, Pak, informasi yang hanya berupa infografis seperti ini. Gitu. Ini yang saya kira juga ini yang perlu dieksplor ya ketika diskusi ini, Pak. ya karena membaca ini kan juga tentu juga ini ya butuh cara tersendiri ya, tidak kemudian semua orang bisa membaca dengan Betul. baik begitu. Ya, karena begini yang saya sampaikan ini kan mungkin ketika bicara dua gambar ini adalah gara-gara bibit siklon tropis. Ya Tapi begitu bicara hujannya, saya tambahkan satu gambar lagi bahwa ternyata hujannya tuh tidak hanya urusan di Papua. Kalau yang Papua untuk urusan gara-gara badainya, tapi kalau urusan hujan ini yang kuning-kuning tetap ada waspada nih Pak gitu. Ini hmm, yang lagi-lagi bahwa wilayah potensi terdampak gara-gara hujan, hujan lebat. Nah, ini kuning-kuning di pesisir barat Sumatera masih ada. Ini ini yang barangkali harus diantisipasi juga. Tidak melulu mengantisipasi daerah yang warna merah ini, Pak. Nah, ini kira kenapa informasi cuaca ini harus dilihat, diupdate-nya setiap hari melihatnya. Gitu. Bahkan setiap 3 jam, 6 jam dirubah. Karena jika ada yang lebih signifikan, diupdate gitu. Termasuk mengantisipasi juga besoknya. Di kita tuh ada istilah. Bagaimana untuk tanggal 23 wilayah-wilayah yang merah nih masih ada hujan gitu. Walaupun tadi saya katakan udah mulai jarang hujan, tapi ternyata masih ada kejadian potensi hujan besok tuh. Nah, ini bagaimana membedakan early warning yang skala ini sama yang skala cuaca dengan yang skala iklim. Ini juga yang perlu diantisipasi. Harus belajar kepada teman-teman membaca early warning yang skala pendek sama yang skala panjang.
Pak Adi, saya tuh ingat minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu ada pertanyaan begini Pak. Jadi kan Indonesia itu kan ada ini ya, tiga wilayah ya, Pola Indonesia hujan ya. Barat, Tengah, Timur gitu. Terus Ya. kemudian juga, nah apakah perakiraan cuaca maupun iklim ke depan itu di masing-masing daerah itu akan berbeda misalnya, termasuk misalnya wilayah gunung dan pantai. Saya ingat ada pertanyaan itu, gimana Pak? Ya. Baik, ketika bicaranya ini tadi diskusi sebelumnya kita bicara tentang ini kondisi cuaca ya, yang hanya bicara hari ini 1 hari sampai 3 hari ke depan, bahkan paling 1 minggu. Tapi untuk antisipasi yang skalanya jangka panjang itu, teman-teman juga harus belajar membaca untuk yang jangka panjang. Nah, kalau sekilas kita cara membaca yang jangka panjang seperti ini yang coklat-coklat memang artinya akan ada pengurangan curah hujan karena Pak, hujannya. maaf, slide-nya nggak gerak, Pak. Oh, sorry. Coba slide-nya masih belum ini ya. Saya share ulang. Ya, Udah nih yang gambar perkiraan hujan bulanan belum? ya, ya, sudah Ya. Pak. Baik. Nah, ketika bicara yang skala panjang untuk yang musim, yang antisipasi, nah walaupun dari nanti kata BMKG ada pengurangan curah hujan dan wilayah yang akan kemarau, ini bukan berarti wilayah-wilayah coklat ini tidak akan terjadi hujan ya. Artinya bahasa kita adalah memang akan berada di hujannya skala rendah gitu ya. Dan antisipasi antara wilayah-wilayah yang akan rendah dengan yang hijau-hijau ini sudah dipastikan memang hujannya lebih tinggi dari akan diperkuat lagi di skala cuacanya gitu. Yang hijau-hijau ini adalah udah yang hujan tinggi. Nah, maka di langkah antisipasi kita juga harus dibuat langkah antisipasi jangka pendek, jangka menengah, dan terutama kita ada istilahnya dari melihat local wisdom, dari kearifan lokal di setempat gitu, bagaimana mengantisipasi wilayah-wilayah di pegunungan, di wilayah pesisir pantai. Ini yang teman-teman di komunitas lokal jauh lebih paham. Kalaupun dari gambaran kita, ini hati-hati wilayah yang ini memang ada pengurangan hujan masuk kemarau, tapi di skala cuaca tetap kita waspada. Kemudian wilayah-wilayah apalagi yang secara jangka panjang BMKG bilang potensi hujannya masih cukup tinggi, ya itu apalagi diantisipasi di skala cuacanya. Artinya di skala cuacanya di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober untuk wilayah Sumatera, Kalimantan ini potensi hujan nih masih yang lebih dominan. Kalaupun dari sisi kebencanaannya, bencana hidrometeorologi yang banjir longsornya yang waspada. Tapi kalau yang coklat-coklat, walaupun akan kemarau, berarti hujannya akan semakin kurang. Bukan berarti tidak ada hujan, berarti tetap harus ada antisipasi ketika ketika ada ekstrim di periode-periode transisi ini. Cuma dari kebanyakan yang peluangnya di periode yang coklat-coklat, artinya untuk potensi banjir atau potensi longsornya ya tidak lebih banyak dibanding yang hijau-hijau dari skala bulanannya. Barangkali untuk secara generalnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi, ini ada pertanyaan Pak. Ini sih dari Pak Agus ya di kanalnya CLKI. Ini bertanya, kalau misalnya pengen tahu informasi cuaca dalam lingkup kecamatan gitu, gimana Hmm. caranya Pak? Ya, kalau saya lihat di ini ya, kalau di skalanya nasional, kebetulan memang sejauh ini dibuat dalam skala kabupaten, Pak ya. Ya, Untuk teman-teman yang di provinsi, itu bisa melihat di perakiraan cuaca dari stasiun BMKG yang ada di provinsinya. Teman-teman di provinsi itu udah membuat sampai skala kecamatan. Kalau dari sisi produk, sebenarnya di informasi si BMKG sendiri yang nasional ini sebenarnya dari sisi resolusi informasi itu sudah 5 kilo kali 5 kilo, artinya untuk mewakili kecamatan pun bisa. oke. Nah, kalau dari teman-teman di komunitas memang misalkan ada apa ya istilahnya kita untuk
bisa mengakses atau mengoverlay, memetakan ulang itu bisa mendapatkan informasi untuk yang skala cuaca itu bisa mengambil CSP-nya atau SHP-nya si IBMKG itu ada untuk melihat. Coba mungkin saya coba ini sedikit Pak ya. Ya. Ada link-link untuk melihat ini. Ya, sebagai tambahan aja Pak. Biasanya kan kalau saya dapat apa share ini ya apa dari WA Group itu kan memang itu luas ya. Saya kemudian juga saya di rumahnya saya di Boyolali, tapi kemudian saya membaca Hmm. yang ada di Cilacap di mana. Padahal saya misalnya cukup butuh yang di Boyolali dan sekitarnya saja, misalnya begitu. Iya, kalau ini harapan kita sih teman-teman yang BMKG yang di provinsi juga bisa ini ya sudah bisa berbagi informasi dengan kalangan-kalangan di komunitas di wilayah provinsi Pak ya. Bagi kami di nasional itu akses untuk informasi itu selain di web ada juga memang informasi yang kita sharing langsung ke produk setengah jadinya. Ada istilahnya kami untuk apa gerbang protokol interface untuk gabungan API gitu ya untuk mengambil langsung atau mengakses dari istilahnya kita mungkin SHP-nya kalau dari sisi peta, kalau dari sisi data jenis data dari CSP-nya gitu dari untuk sisi teknisnya. Sebenarnya itu bisa gitu bisa diambil. Cuma kalau apakah di teman-teman di komunitas tuh mau mengolah ulang gitu Pak ya. Karena ini kan harus di overlay dengan wilayah Ya, misalnya begini Pak, kan kalau kita kan tempatnya Pak. nonton ya di televisi itu kan dulu ada perakiraan cuaca gitu terus Mm, dan yang disebutkan kota-kota. Nah, kalau ya, radio komunitas ini kan adanya mungkin di kecamatan gitu ya. Nah, apakah mungkin kemudian apa perakiraan cuaca tapi hanya di sekitar situ misalnya dia terjadwal setiap jam 8 malam atau jam 8 pagi begitu. Nah, dia akan menyampaikan cuaca hari ini apa gitu. Tapi memang ya. spesifik di lokasinya itu ya, sehingga kemudian kan pendengar itu kan juga waktunya terbatas, misalnya mereka akan menyimak Mm, yang memang mereka butuhkan. mm, Nah, untuk mendapatkan informasi seperti itu dan terjadwal rutin, misalnya kalau radio komunitas Merapi misalnya, pengen bikin mm, siaran perakiraan cuaca Merapi dan sekitarnya setiap jam 8 malam. mm. Nah, itu untuk mendapatkan informasi yang apa terus-menerus dan kemudian bisa setiap jam 8 kita bisa siaran itu gimana, Pak? Ya, kalau saya mau apa ya berbagi cerita bagaimana koordinasi antara BMKG di Jogja dengan komunitas dan BPBD setempat. Itu ada meeting setiap pagi jam 8 Hmm. BMKG menginformasikan dari sisi cuaca, nanti BNPB melaporkan dari sisi kesiapsiagaan, kemudian nanti dari bagaimana reaksi dari sektoral di Pemda. Itu udah sampai yang di level kecamatan gitu ya. Dari setiap kabupaten nanti melaporkan kesiapsiagaannya. Nah, untuk teman-teman yang memang baru ber apa ya bergabung gitu atau misalkan dengan BMKG pusat, sebenarnya untuk mengakses informasi ini mudah dan bisa diakses kapan saja gitu Pak ya. Yang barangkali yang perlu diinikan ya, eh, karena info BMKG itu kita bagi BMKG itu hampir semua informasi itu sudah kita upload dan kita update setiap Ya. hari, setiap jam. Nah, mungkin bapak-bapak atau teman-teman itu ya bisa membaca dari info karena itu informasi untuk setiap prediksi baik harian sampai 3 hari sampai 7 hari itu sudah ada gitu. Nah, tinggal menginterpretasikannya nih. Saya harus memberikan apa sedikit aware dulu lagi-lagi bagi komunitas yang coba mendeliver ulang dari informasi BMKG ini agar berhati-hati juga Ya. menginformasikan dari sisi warna gitu, dari sisi skala. Karena beda nyebut skala rendah ketika untuk bulanan mungkin sama skala cuaca atau curah hujan menengah atau cuaca curah hujan tinggi di skala yang pendek gitu. Nah, ini yang
beda juga cara menginterpretasikan. Bagi BMKG ketika bicara cuaca tinggi apa curah hujan tinggi tapi di skala skalanya bulanan bisa jadi itu kan bisa tersebar dari hujan hariannya, nggak mesti Ya. ini. Tapi bicara curah hujannya rendah, eh, tapi hujannya itu ngumpul hanya di 1 atau 2 hari, ya sama juga jadi ekstrim. Nah ini yang bagi kita tuh tidak artinya tidak serta-merta ada informasi dari BMKG langsung di deliver gitu ya, langsung di ini ulang. Karena lagi-lagi menginterpretasikannya Pak. Yang perlu kehati-hatian bagi kita sejauh ini melihat karena saya beberapa kali diskusi di teman-teman NGO, beberapa NGO tertentu juga kadang-kadang cara mengambilnya membedakan informasi yang warning jangka pendek sama jangka panjang hampir disamaratain padahal beda gitu. Karena itu akan berdampak pada cara mengantisipasinya. Nah, yang kita khawatirkan ada misinterpretasi sehingga menjadi misadaptasi atau Ya, aksi. Itu sih yang selalu BMKG ya. eh, aware terhadap deliver informasi ini. Pak Adi, tadi beberapa kali disebut soal apa interpretasi ya terhadap data yang disajikan oleh BMKG. Kira-kira poin-poin penting apa sih yang kemudian perlu diperhatikan ya ketika saya misalnya atau teman-teman radio Hmm. komunitas atau kemudian juga teman-teman NGO, teman-teman pegiat kemanusiaan ketika dapat data itu, hal penting apa yang kemudian perlu sebagai pertimbangan ketika menginterpretasikan itu? Mungkin biar ini ya, biar kemudian nggak terlalu jauh gitu ya, atau ya lebih tepat ya sebenarnya. Hmm. Gimana Pak? Ya, baik. Ya kalau beberapa poin bagaimana kita mengkomunikasikan dari ini, coba saya ini di ada gambar bagaimana langkah. Ya, saya kira pertama bagaimana kita memberikan informasi dari ada informasi, ada prediksi, ada warning, ada impact. Ini juga yang harus dipahami di awal-awal ketika kita akan suatu eh, informasi yang berbasis impact, Pak ya. Jadi pelajaran untuk bagaimana kita membaca dari matrik resiko tinggi, menengah, low ini juga harus dibarengi juga dengan ketika resiko tinggi apa yang harus dilakukan, ketika resiko itu menengah apa yang dilakukan. Nah, ini yang saya kira yang sebenarnya teman-teman di komunitas itu yang lebih tahu yang harus dilakukannya. Karena kan informasi dari yang sifatnya dari kita itu yang masih ke teknis dengan skala hanya tinggi, rendah, menengah, resiko, tapi aksinya apa yang benarnya dan ini tidak bisa selesai dalam satu event gitu ya Pak ya. Kayaknya harus terlatih. Sehingga menurut saya pertama kita mempelajari tadi dari apa itu informasi, apa itu prediksi, apa itu warning, dan kita menginterpretasi dari resiko yang Hmm. akan terjadi. Kalau rendah itu apa, kalau menengah, medium sampai ke tinggi itu apa. Saya kira kalau sudah paham dari yang sisi itunya, maka aksi antisipasinya itu pasti akan jauh lebih tepat gitu ya Pak ya. Karena beragam juga nih informasi BMKG-nya, ada yang harian, ada yang weekly, ada yang 3 hari gitu. Ada yang memang no casting hanya 1 sampai 6 jam. Nah ini yang saya kira juga kalau hanya diskusi atau misalkan berlatihnya satu event, memahami ini juga bagi teman-teman nggak bisa langsung sukses menurut saya Pak. Ya, Hmm. baik. Nah, Pak Adi, ya. ini kan sebenarnya kan kalau lihat apa informasi yang disajikan itu kan cukup lengkap, ya. Update-nya juga ada gitu. Tapi kan kemudian Hmm. kenapa ya? Mungkin menurut pandangan Pak Adi sih, banyak kemudian yang tidak paham dengan saya juga nggak tahu apakah tidak paham atau tidak memahami. Gitu. Misalnya kemudian masih ada kan acara susur sungai misalnya yang kemudian berakibat Hmm. apa
kecelakaan, atau ada yang naik gunung misalnya gitu, atau apa kemudian salah tanam misalnya. Uh, ini masih tetap terjadi. Kira-kira menurut Pak Adi ini ada sumbatan informasi atau ada apa sebenarnya Pak? Hmm. Ya, kalau kita belajar dari beberapa kejadian yang sering terjadi di Indonesia gitu ya. Pertama harus kita akui literasi dari saudara-saudara kita atau baik di kalangan pelajar, kemudian di kalangan masyarakat maupun di petani langsung gitu. Kita ini terbiasa melakukan sesuatu karena habit atau kebiasaan saja atau Ya, mengikuti pola yang dulu, Pak. Oh, dulu leluhur kami nanam tuh ya di bulan ini. ya, Kemudian eh, program atau yang dilakukan beberapa sekolah atau beberapa komunitas ya menghitung suatu program atau kegiatan itu ya hanya berdasarkan waktu, mungkin waktu libur panjang atau ini. Tidak jarang sekali orang yang melihat kondisi cuacanya seperti apa, iklim yang akan terjadinya seperti apa, atau ini sedang musim apa. Ini yang harus kita akui yang belum aware dari masyarakat kita. Pagi tahu-tahu nyampe hujan yang untuk arah angin dan sebagainya. Bagi masyarakat memang belum terbiasa. Begitu melihat weather di pagi hari ya, sebelum mereka beraktivitas itu seperti udah kayak sarapan pagi. Jadi mereka, oh saya keluar, oh takutnya ini suhunya sekian, berarti saya nggak perlu baju yang tebel. Kemudian antisipasi ada icing ketika di musim dingin, berarti kalau perlu ganti ban nih kita keluar kalaupun memaksa pakai mobil. Atau mobil tuh harus dipanaskan jauh jauh hari atau di pagi hari sebelum kita pakai daripada keburu ketutup oleh es. Saking antisipasinya ya. ya, Nah, ini yang belum terjadi di kita. Kalangan yang mau wisata juga mereka melakukan aklimatisasi penyesuaian dengan lingkungan sebelum mereka melakukan hiking ataupun naik gunung. Ini saya kira belum banyak yang dilakukan di Indonesia. ya. Masih ada problem ini ya, apa Nah, problem kebiasaan itu ya. literasi dan habit. Termasuk di petani, Pak. Kita itu baru aware kalau sudah gagal. Oh iya, ternyata kita salah nanam di bulan Maret atau di April ini. Ternyata hujannya masih banyak. Padahal mereka udah keburu buru-buru karena hortikultura. Pengen segera. Padahal ternyata musimnya masih tetap buat padi. Seperti itu. Nah, dan saya juga ngelihat gitu ya. Jangankan di komunitas, kadang-kadang di keputusan di sektoral, misalkan di Pemda atau di kementerian pun untuk pertimbangan musim ya tidak semuanya benar-benar mengikuti gitu ya. Ya, Misalkan kita udah bilang El Nino akan selesai di bulan ini, maksudnya dari sisi dampak walaupun El Nino masih terjadi, tapi kan tanpa melihat ini perkembangan dari apa yang diinformasikan BMKG, ya pokoknya label El Nino terus saja dianggap sebagai dampak kekeringan. Sehingga ya. di Februari bikin program dampak kekeringan atau dampak El Nino. Dari sisi Bansosnya ini kan nggak tepat gitu gitu. ya. Hal-hal yang seperti ini masih ya terjadi di kita. Apalagi di kalangan masyarakat yang belum aware. Karena ini ya El Nino ada apa ya? Ada titlenya bansos juga soalnya. Nah itu dia makanya tempat jadi rame kan bikin El Nino di bulan Februari agak ini juga gitu. Nah kalau Nanti lihat di jangan-jangan masyarakat berpikir nanti kalau ada El Nino juga ada bansos El Nina nanti. Nah, ditakutkan bagi kita tuh itu Pak, ini ada seolah-olah ya. menjadi program bansos nanti. Pak Adi, ini ada pertanyaan dari apa Pak Iman Abdurrahman. Ini
perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering dan sulit diprediksi. Apakah ini menyulitkan penyediaan informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan? Dan kemudian masalah lain menurut Pak Iman adalah literasi informasi di masyarakat yang juga masih rendah. Bagaimana kira-kira solusinya? Silakan Pak. Jadi soal ini ya, soal apakah perubahan iklim ini ekstrim kemudian menyulitkan penyediaan informasi bagi masyarakat untuk tindakan pencegahan. Ya, betul Pak. Secara fakta gitu ya, dengan adanya global warming, perubahan iklim, ini potensi cuaca dan iklim ekstrim itu menjadi lebih sering terjadi. Dan ini semakin menyulitkan kita. Dari sisi forecast juga menyulitkan, artinya menyulitkan begini. Eh, Bisa jadi karena hujannya misalkan hanya skalanya menengah atau tinggi, tidak tidak sangat lebat gitu. Tapi kok berdampak ada genangan, berdampak pada banjir gitu ya. Rupanya adanya global warming ini memperparah atau menambah dari daya rusak gitu ya, suatu fenomena. Sehingga yang terjadi antisipasi kita yang tadinya berdasarkan kondisi normal, ternyata sekarang sudah berubah. Nah, ini yang saya kira juga nggak diantisipasi oleh masyarakat maupun di pemerintah kita. Contoh yang siklon tropis Roja yang secara eh, teori gitu memang sangat sulit sebenarnya untuk terjadi siklon di wilayah Indonesia, tapi terjadi siklon dan itu dampaknya luar biasa. Artinya si suhu panas ini menghangatkan lautan yang dekat eh, daratan aja bisa memicu terjadinya siklon yang sangat besar dan berdampak. Ini salah satu kesulitan gitu ya. Dulu kita secara ininya sulit terjadi siklon di Indonesia, ternyata ini terjadi gitu dan dampaknya luar biasa. Nah, sekarang artinya begini, ketika pola iklim, pola cuacanya sudah semakin berubah dengan cepat, dengan munculnya ekstrem yang paling banyak, ya mau nggak mau nih masyarakatnya kita harus segera geser untuk pemahamannya kita tingkatkan literasinya. Ini yang harus kita edikan ya. Tidak hanya dari sisi pelajaran, saya kira misalkan literasi ke anak-anak sekolah, ini ke masyarakat yang banyak, terutama daerah teman-teman atau saudara-saudara kita yang di daerah. Karena cuaca iklim ekstrim ini wilayah yang terdampak dan paling berisikonya justru di daerah-daerah yang memang di daerah-daerah di desa atau di kampung Bang, dibanding di daerah-daerah kota. Nah, ini apakah kita bisa menggenjot informasi, literasi dan tidak hanya literasi sekarang, bagaimana langsung ke antisipasi dan Aksi. aksinya nih ke masyarakat. Itu dia Pak. Ya. Udah dikasih pelajaran nih, hati-hati nih sekarang El Nino. Nah, kalau El Nino apa bagi dia? Jangan sampai masyarakat El Nino berpikirnya bansos, tapi El Nino antisipasinya apa gitu. Ya. Ini yang saya kira harus turun memang kita ke desa-desa karena bencana atau vulnerability justru adanya di daerah di desa-desa atau di kampung-kampung yang mau nggak mau kita harus segera ditingkatkan di sana Oh ya, Pak Adi, literasi. tadi kan karena masuk ke ini ya, ke pertanian ya. Mm-mm. Kebetulan saya orang Jawa dan di desa gitu. Eh, Dulu Bapak itu mungkin juga masyarakat secara umum sih di Jawa mengenal yang namanya Pranoto Mongso ya. Ada Yap. musim Mongso siji, Mongso loro, Mongso telu gitu. Kalau Mongso kepitu itu dulu kemudian identik dengan hujan gitu. Nah, Hmm. ini kan apakah ini kemudian ini kan soal relevansinya dan kemudian apakah kemudian BMKG kemudian juga ini mulai ini mungkin mendialogkan apa data itu dengan mungkin Pranoto Mongso yang memang sudah lama. Kalau nggak salah Pranoto Mongso itu kan dirumuskan di era Sultan Agung kalau nggak salah di Mataram. Nah, ini kemudian menjadi Pranoto Mongso ini menjadi acuan petani-petani desa dalam bercocok tanam. Nah, bagaimana kemudian mensinkronkan antara Pranoto Mongso yang dipakai itu
dengan kemudian data yang disajikan oleh BMKG, Pak. Iya betul Pak. Kearifan lokal itu ternyata tidak hanya di Indonesia gitu ya. Kita di Indonesia mengenal ada Pranoto Mongso di Jawa, Pranata Mangsa mungkin kalau di Jawa Barat. Kemudian saya di 10 tahun di Lombok juga saya ketemu komunitas teman-teman yang kearifan lokal. Ada istilahnya, aduh apa ya kemarin tuh. Pokoknya dia terkait dengan waktu tumbuk matahari. Kemudian ada bau nyale yang dikaitkan dengan nanti musimnya akan lebih banyak hujan, sedikit hujan. Bau nyale itu penangkapan cacing laut tuh di Lombok. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada istilah eh, todung sipulun apa gitu ya, terkait dengan kearifan-kearifan lokal. Nah, sejauh ini dan berdasarkan perkembangan eh, iklim dan bagaimana perubahan iklim yang sudah terjadi dengan tren kenaikan suhu, tren pergeseran musim. Rupanya Pranoto Mongso yang secara kearifan lokal yang sudah dipunyai oleh leluhur kita mau nggak mau harus menyesuaikan karena di skala iklim ini kalau ada gangguan global yang signifikan seperti adanya El Nino, adanya La Nina ataupun adanya IOD gitu, ini cukup menggeser dari pola awal musim sehingga yang musim itu bisa datang lebih awal, kadang ada musim yang datangnya terlambat. Nah, sehingga kalau masyarakat masih kekeh dengan pegangan di Pranoto Mongso hanya berdasarkan dari kebiasaan, maka di beberapa tahun yang memang gangguan iklimnya sangat kuat seperti El Nino La Nina, maka kemungkinan untuk gagalnya itu lebih lebih ini Pak, lebih beresiko karena tidak mempertimbangkan gesernya musim awal musim seperti kejadian-kejadian yang tidak ada yang menyangka misalkan kita akan 3 tahun berturut-turut La Nina basah basah basah. Nah kalau misalkan orang itu tetap gak aware, saya pokoknya mau ngikutin dengan kearifan biasa. Padahal 3 tahun berturut-turut basah-basah. Makanya kalau maksa nanam yang tanaman yang justru cocoknya di bulan-bulan kering, ya malah kerendam mulu, jadi bermasalah. Nah, tapi di sisi berikutnya justru akan ke 6 tahun yang hujannya kurang. Kalau maksa juga nanam, pokoknya kami harus nanam di November. Sementara November hujannya nggak turun-turun, kan sama aja kayak bunuh diri sepertinya ibaratnya. Jangankan untuk panen, untuk tanam pun ada istilah gagal tanam jadinya. Nah, dan sebenarnya di komunitas teman-teman yang ahli di kearifan lokal sudah mulai diskusi juga dengan BMKG gitu. Dan bagaimana penyesuaian kembali karena sebenarnya teman leluhur kita ketika membuat Pratu Mongso itu berdasarkan fenomena alam juga yang mereka titeni setiap tahun, Ya. setiap bulannya. Nah, sekarang ya mau nggak mau menyesuaikan bergeser. Ini ada gangguan yang lebih besar nggak yang mengganggu dari yang kondisi normalnya. Pranoto Mongso mungkin kalau di tahun yang normal yang tidak ada gangguan signifikan masih akan sesuai Pak. Sepso misalkan Agustus, September, Oktober adalah periode Ya. ya atau April, September, Oktober, Okma ya dulu kan Okmar gitu. Asep sama Okma dulu ya. Ya, misalkan seperti itu adalah periode kemarau. Ya kalau di tahun yang normal sangat bisa sangat sesuai gitu. Tapi kalau ada gangguan yang sangat signifikan seperti adanya El Nino La Nina ini nggak bisa deh kayaknya harus menyesuaikan. Mau maksa malah akan gagal di awal. Oke, artinya memang Pranoto Mongso ini memang kalau mau dipakai tetap harus diupdate ya Betul, dengan amatan dari BMKG. Tapi mungkin bagi pendengar ya tadi nyebut Asep sama Okma itu kalau yang muda-muda pasti nggak tahu itu. Asep itu hmm, April September, Okma itu Oktober betul. Maret. Ya, ini ini betul betul. Istilah teman-teman di pertanian tuh pokoknya udah di ya. April, September, Asep tuh daerah kemarau katanya bulan. Ya. Ternyata sekarang bulan Mei masih hujan kan. Masih Bisa. betul, betul. Baik. Pak Adi, mungkin di waktu kita sudah tinggal sedikit, tapi
Pak Adi bisa sampai bagaimana akurasi perakiraan ini Pak yang mungkin dilakukan mengingat anomali cuaca dan iklim dan saat ini juga apakah akibat pemanasan global. Jadi mungkin akurasinya ya Pak ini sehingga mungkin nanti teman-teman ini juga lebih memudahkan ya ketika nanti menyampaikan lagi kepada masyarakat. Ya, baik pendengar semua, saya kira untuk sekarang gitu ya, untuk perakiraan cuaca yang dirilis BMKG dengan berbagai model yang terbaik yang ada gitu ya. Untuk perakiraan cuaca yang skalanya pendek bahkan no casting itu tingkat akurasinya sudah cukup sangat tinggi gitu ya. Bahkan sekarang sudah diinikan sampai ke dampak sehingga saya lebih menginginkan bagaimana tingkat aware dari masyarakat ini ketika mendapatkan informasi. Kalaupun tidak terdampak, bukan berada di wilayah yang terdampak, minimal bisa ikut mendeliver informasi ini ke tetangga saudara yang ada di wilayah-wilayah terdampak, misalkan di provinsi yang lain, ketika mendapatkan informasi itu. Karena sekarang perkembangan dari perakiraan di BMKG sendiri sudah tidak hanya memberikan informasi fenomena atau hujan saja, tapi sampai ke impact based forecast, bahkan ada istilahnya impact based warning sampai ke kehati-hatiannya gitu ya. Nah, Seroja ini nyampe ke komunitas, hanya komunitas tertentu memang ketika itu ke teman-teman yang di nelayan dan mereka bisa menginformasikan ke nelayan yang lain, itu bisa menyelamatkan gitu ya. Kemudian lesson learn kejadian banjir di Jakarta, ketika ada potensi banjir di Jakarta, bulan 18 Februari 2021, kita informasikan banjir, wilayah-wilayah mana yang terdampak, ini dari sisi tingkat akurasi, kita bisa lihat di kenyataannya gitu. Nah, atau apakah ketika saudara-saudara atau teman-teman pendengar ini mendengar informasi akan hujan atau ini apakah akan berdiam diri atau memang udah mulai antisipasi nih? Karena tidak hanya mengganggu ke lingkungan, ini udah ke aktivitas kalau udah macet, kalau udah banjir seperti ini kan. Sehingga bagaimana dari peringatan dini yang sudah disampaikan oleh BMKG, kita bisa meningkatkan lagi ke bagaimana ke anticipatory action. Bahkan untuk yang jangka panjang harusnya lebih ke dibantu juga, disupport juga dari sisi eh, program dan pendanaannya. Karena kita dari BMKG memberikan informasi atau dari sisi trigger gitu ya, dari trigger atau dari prekursor dari suatu fenomena yang berpotensi akan menjadi bencana. Sebagus-bagusnya akurasi yang disampaikan oleh BMKG, kalau informasi ini tidak terdeliver, tidak Ya. di apa nggak dikirim, nggak nyampe ke masyarakat, ya menjadi informasi yang eh, sia-sia, kasihan gitu ya. Masyarakatnya nggak tahu, padahal tiap jam BMKG update informasi wilayah mana yang akan banjir, wilayah mana yang ada potensi ekstrim. Nah, kita harus make sure dari informasi BMKG yang lebih akurat ini nyampe ke masyarakat, nyampe ke komunitas. Sehingga yearly warning sampai menjadi ke yearly action dan harus kolaborasi nih kayaknya nih Pak. Ya. Tetap harus kolaborasi kayaknya. BMKG tidak bisa sendiri nih. Saya kira itu catatannya kayaknya Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Banyak hal yang sudah kita dapatkan di sore hari ini. Tadi yang perlu diingatkan ya bahwa Agustus sampai September sebagai dampak La Nina itu berpotensi hujan dan kalau hujannya banyak tinggi maka kemudian potensi-potensi bencana ada banjir, ada tanah longsor, kemudian juga ada puting beliung dan yang lain dan ini yang memang perlu disiapkan lebih awal. Kira-kira itu yang lebih besar bahwa akan ada La Nina itu berpotensi ke sana. Syukur tidak terjadi, tapi kalau terjadi kita sudah siap untuk menghadapi itu. Terus kemudian kita juga sudah tahu bahwa informasi yang sudah bisa sampai di tingkat lokal, tetapi info ini mungkin belum sampai ke masyarakat. Jadi mungkin ini bagi kita untuk ada satu kebiasaan baru ya untuk melihat kembali informasi dari BMKG untuk
sebagai acuan ketika mau melakukan tindakan, misalnya begitu. Kemudian tadi ada catatan penting juga, perlu ada belajar interpretasi supaya informasi data yang kita dapat itu akan kita dapat bisa menyampaikan informasi berdasarkan dampaknya. Kemudian tadi soal kesadaran kita untuk selalu mengecek informasi yang ada, dan kemudian ada catatan menarik, Pranata Mangsa ini perlu memperhatikan pergeseran cuaca karena memang cuaca bisa berubah-ubah begitu, dan kalau dalam situasi normal itu mungkin masih agak dekat, tapi kita menghadapi situasi-situasi yang abnormal seperti El Nino dan La Nina. Saya kira itu catatan menarik dari obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Adi, informasi yang cukup luar biasa, dan terima kasih pada pendengar dan di radio komunitas, dan yang juga menyimak radio komunitas yang ada di YouTube, yang ada di ruangan ini. Kita akan jumpa lagi di Bincang Rabu yang akan datang, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik, kolaborasi Pokja aksi antisipatoria bersama dengan jaringan radio komunitas Indonesia. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Ye, sama-sama.